And what are you trying to do to your brother? Kill him. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. Kasus ini terjadi pada seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun yang bernama Elizabeth, atau kita panggil aja namanya Beth. Diceritakan Elizabeth ini adalah anak yang tidak mempunyai ibu. Ibunya meninggal setelah melahirkan adiknya yang bernama Jonathan. Mereka berdua pun tinggal bersama ayahnya. Ayahnya Elizabeth ini memiliki sifat temperamen dan sering memukul Elizabeth. Padahal pada saat itu usianya baru menginjak umur 1 tahun. Elizabeth dan adiknya sering ditelantarkan oleh ayahnya. Yang lebih gilanya lagi, Elizabeth ini seringkali dipaksa oleh ayahnya untuk memuaskan nafsu bejat ayahnya. Semua ini berawal pada bulan Februari 1984. Sepasang suami istri bernama Tim dan Julie telah menikah selama 12 tahun dan belum mempunyai momongan. Akhirnya pasangan ini pun memutuskan untuk mengadopsi anak dari Departemen Pelayanan Sosial. Mereka pun mengadopsi 2 orang anak yang bernama Beth dan Jonathan. Pada saat itu, si Beth ini baru berumur 19 bulan, sedangkan Jonathan sang adik berusia 7 bulan. Tim dan Julie pun sangat bahagia karena memiliki 2 orang anak yang baru saja diadopsinya. Ternyata kebahagiaan mereka berdua pun tidak berlangsung lama karena mereka harus menerima kenyataan yang kurang mengenakan. Tim dan Julie ini mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah terhadap kedua anak angkatnya tersebut. Akhirnya mereka pun menggali informasi dari beberapa pihak Departemen Sosial dan dari beberapa sumber mengenai masa lalu kedua anaknya. Diketahui bahwa Beth dan Jonathan ini mengalami penelantaran yang cukup parah ketika petugas pelayan sosial mendatangi rumah Beth yang asli dan Jonathan yang dulu ditemukan rumahnya ini dalam keadaan yang sangat berantakan dan tidak terurus. Jonathan yang pada saat itu tergeletak begitu saja di box bayinya dalam keadaan dengan popok yang sangat kotor, botol bayi yang tidak pernah dicuci, dan sekeliling kasurnya pun juga kotor. Diketahui bahwa kepala Jonathan ini menjadi datar karena saking seringnya berbaring di dalam box bayi. Pada saat itu mereka berdua ini memang tidak ada yang mengurus dikarenakan ibunya Beth meninggal setelah melahirkan adiknya bernama Jonathan. Dan ayahnya pun gak tahu pergi kemana. Bahkan di usianya yang ke-7 bulan, Jonathan ini belum bisa mengangkat lehernya, sedangkan Beth juga ditemukan dengan pakaian yang lusuh dan tidak terurus. Singkat cerita, Beth ini mulai menunjukkan tindak kekerasannya kepada adiknya, yaitu Jonathan. Jonathan ini sering disakiti oleh Beth, seperti memukul kepala Jonathan, menyakiti dan bokong dari adiknya. Beth ini melakukannya pada malam hari. Ia menyakiti adiknya dengan cara menyubit, memukul, meremas, bahkan menendang. Dan Beth ini melakukannya terus-menerus hingga adiknya pun menangis. Orang tua angkatnya sampai mengunci pintu kamar Beth untuk menghindari agar Beth tidak menyakiti adiknya. Alasan mengapa Beth ini menyakiti adiknya pada malam hari karena ia tidak mau orang tua angkatnya itu mengetahui bahwa ia menyakiti Jonathan. Si Beth ini juga melakukan hal yang tidak pantas bagi anak kecil, yaitu ia sering melakukan masturbasi di dalam beberapa waktu dan tempat tertentu. Ia melakukan itu sampai alatnya terluka dan berdarah. Bahkan si Beth ini pernah melakukan masturbasi di rumah sakit, di tempat parkir, dan di tempat umum lainnya. Julie, ibu angkatnya, mengatakan bahwa Beth ini melakukannya secara rutin dan konstan. Pernah juga suatu ketika, Beth ini menemukan anak burung di dalam sangkar. Pada saat itu, ibunya ini berpikir mungkin Beth ini merasa penasaran dan hanya ingin tahu saja. Tapi hal yang mengejutkan terjadi. Beth ini justru melakukan tindakan kekerasan kepada anak burung itu, hingga anak burung itu kepalanya patah. Tindakan kekerasan Beth makin lama semakin menakutkan dan tentunya sangat mengkhawatirkan. Bahkan, Beth pernah mengancam hendak membunuh orang tua angkatnya dan juga adiknya. Karena perilaku Beth ini yang semakin parah, akhirnya ia dipertemukan dengan dokter Scan Magic, psikologi klinis yang ahli dalam melakukan terapi kepada anak yang mengalami kekerasan yang cukup parah, di mana kekerasan itu menimbulkan trauma kepada anak di tahun-tahun pertama di kehidupannya. Beth ini didiagnosa mengalami RAD atau Reactive Attachment Disorder, yaitu gangguan kelekatan reaktif.
Anak-anak dengan gangguan ini tidak terikat secara emosional kepada orang lain, tidak menerima cinta, dan juga tidak mencintai orang lain, atau memberikan kepercayaan kepada orang lain, serta tidak peduli terhadap orang lain. Mereka juga tidak ingin berada di sekitar orang-orang. Perkembangan hati nurani mereka pun terhambat, sehingga mereka tega dan tidak merasa bersalah atau menyesal ketika menyakiti seseorang, bahkan mewafatkan seseorang, walaupun orang terdekatnya. Sama seperti tindakan ia menyakiti adiknya sendiri, yaitu Jonathan. Dia merasa tidak bersalah dan dia juga merasa tidak menyesal. Beth ini juga tidak segan melakukan kekerasan kepada anak laki-laki lainnya, sama persis seperti yang ia lakukan kepada Jonathan. Akhirnya, Dr. Scan menyarankan kepada orang tua angkat Beth bahwa Beth ini harus hidup terpisah untuk sementara waktu demi kesembuhan psikis dan perilaku Beth dengan memberikan terapi. Jadi Beth ini ditempatkan di sebuah rumah khusus bagi anak-anak yang cukup berbahaya untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Di sana mereka ini dibiasakan untuk melakukan keperluannya sendiri, seperti makan, tidur, mandi, mencuci peralatan makan, menata pakaian di lemari, serta menjaga kerapihan kamar tidurnya. Mereka dikondisikan untuk menerima perintah dari terapis yang ada di sana, karena memang anak-anak tersebut tidak mempercayai orang lain dan bisa menyakiti siapapun. Para terapis ini mengontrol perilaku mereka dengan adanya perintah yang berkaitan dengan keperluan kehidupannya. Seperti tadi, yaitu makan, minum, dan lain-lain. Mereka juga dikondisikan untuk disiplin dalam waktu. Saat waktu tidur tiba, mereka diminta untuk memasuki kamar masing-masing. Begitu pula untuk waktu makan dan waktu mandi. Tidak hanya itu saja, mereka dibimbing untuk berdoa sekaligus mempercayai Tuhan dan kebaikannya. Mereka ditunjukkan bahwa mereka ini anak-anak yang baik dan tidak melakukan tindakan atau perilaku yang menyakiti orang lain. Selain itu juga mereka diberikan pujian ketika mereka melakukan tugas dengan baik. Dengan begitu, sedikit demi sedikit mereka akan mengenal dan merasakan cinta serta kepercayaan kepada orang lain. Singkat cerita, Beth ini mengalami kemajuan yang positif dalam rumah tersebut. Ia sudah bisa mengendalikan perilaku negatifnya dan sudah mulai bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan ia juga bisa menyanyi paduan suara di gereja. Pada awalnya, pintu kamar Beth di asrama itu diberikan alarm untuk jaga-jaga karena masih ada kurang kepercayaan terhadap perubahan positif Beth, dan hanya untuk memastikan bahwa Beth sudah benar-benar berubah dan melakukan hal yang baik. Dan setelah beberapa saat munculnya Beth ternyata menunjukkan perilaku yang sangat baik dan konsisten. Akhirnya alarm pintunya pun dilepas. Si Beth ini juga mulai menyukai hewan peliharaan yang awalnya dia melakukan tindak kekerasan kepada hewan. Justru Beth ini memiliki 2 ekor burung di dalam sangkar yang ia letakkan di sebelah TV di kamarnya. Ia juga merawat anjing peliharaan keluarga dengan baik. Di akhir kisahnya, Beth ini diberikan pertanyaan ketika mengingat tindakan di masa lalunya. Beth hanya bisa menangis dan terdiam. Sekarang Beth ini sudah tumbuh menjadi dewasa dan bekerja menjadi perawat di salah satu rumah sakit. Dia menangani kasus anak-anak yang mengalami hal serupa dengan dirinya di masa lampau. Dan saat ini Beth sudah hidup normal selayaknya manusia biasa. Ya, kurang lebih begitulah cerita dari Elizabeth. Kalau ada salah atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. So, thanks for watching.